Santri Kretek, Muria, dan santri. Sowan kali ya. Itu menjadi satu tantangan sendiri buat seniman gitu. Terima kasih. Namaku Isrol. Aku domisili di Jogja. Aku pertama kali ke Kudus, langsung diajak residensi di PJ Wetan terkait tema yang diusung oleh PJ Wetan dalam menyelenggarakan program residensi santri Kretek dan Muria. Itu buatku cukup komplit gitu, sepaket, di mana Kudus yang kalau aku secara pribadi ngelihatnya ya Kudus ada pabrik, terus ada pabrik kretek, kemudian yang selalu melekat di kepala aku tuh wisata religi gitu. Di program ini ternyata lebih luas lagi gitu tentang itu. Topongeli gitu, kayak kalau mungkin kayak yang aku tahu gitu, bertapa terus selalu ngeli gitu, kayak mengingat atau ya diingatkan terus menerus gitu terhadap situs ingatan yang dimana orang tuh terus belajar gitu tentang situs tadi itu yang aku maksud gitu. Jadi program residensi yang sesingkat-singkatnya memang kalau misalnya program residensi tidak ada batasan waktu sebenarnya gitu, bisa cepat bisa lambat gitu. Cuman yang membedakan residensi ya pengalamanku dengan kota lain yang pernah aku jalanin gitu, ini programnya kan udah ditentuin gitu, kita akan kesana gitu. Itu di luar ekspektasiku ketika undangan residensi gitu. Ya yang pernah aku alamin kan residensi proses waktu gitu, dimana aku belajar tentang budaya masyarakat yang aku temuin di lingkungan gitu. Lingkungan rumah, tempat tinggal gitu. Terus temuan-temuanku yang sangat berbeda dengan aku tinggal misalkan di Jogja atau pernah di Jakarta gitu. Itu banyak hal yang pasti membedakan gitu. Nah, disitulah pintu akses aku untuk mendevelop gitu, mengumpulkan banyak hal terkait ya ilmu pengetahuan yang ada di lingkungan itu, interaksi masyarakat satu dengan yang lainnya, bahkan sampai ke seni yang itu telah tumbuh di masyarakat gitu, bahkan sampai ke budayaan secara luas yang dimana membangun ekosistem masyarakat itu gitu. Itu kemudian aku olah gitu loh, aku kumpulkan, kemudian aku olah karena aku menggunakan medium seni rupa gitu, visual terutama. Nah, itu menjadi satu presentasi gitu, menjadi presentasi dalam bentuk rupa gitu, untuk kemudian dikemas gitu ya, dihadirkan ke publik gitu. Itu sih. Nah, residensi singkat ini dari sekian tempat gitu yang aku kunjungin, tentu itu kalau misalkan garis besar ya Kudus gitu, secara kota besar gitu, itu satu kebanggaan sih kan buat aku gitu, karena waktu awal mau berangkat itu kan aku sempat pulang ke Temanggung karena istriku orang Temanggung dan mertuaku gitu yang religi banget, PNS banget, jadi stereotip banget gitu, pragmatis gitu kan gitu. Jadi aku bisa pamer gitu loh di lingkungan mereka gitu. Ibaratnya kayak aku pernah ke Kudus loh, aku pernah ke makam Sunan gitu, berdoa gitu buat kalian. Itu privilege. Jadi stereotip, jadi ya aku rasain stereotip seni dan religi itu kan kadangkala
ada kontradiktif gitu di hal tertentu gitu. Nah, ya bangga dalam artian di ini apa di keluargaku gitu untuk bisa memamerkan itu gitu loh. Artinya ya kalau misalkan strata pengetahuan mereka gitu, aku udah pernah nih ke situ. Bisa cerita gitu, itu kebanggaan tersendiri gitu kan. Nggak yang aku cuma dengerin gitu mereka bercerita tentang apa perjalanan Sunan gitu. Itulah aku langsung ke foldernya gitu. Ya, itu terus kalau misalkan aktivitas di PJ Wetan sendiri gitu untuk menemukan hal-hal kaitannya dengan yang ada di sini, memang kurang panjang waktunya gitu, tapi itu menjadi satu tantangan sendiri buat seniman gitu. Itu dalam mengumpulkan ya data, ingatan-ingatan warga gitu, terhadap perkembangan kampungnya gitu. Lalu kalau misalkan ngelihat dari apa ya pola kerja teman-teman gitu, nggak nyangka juga gitu, maksudnya teman-teman yang berada di desa gitu, kampung gitu, mampu untuk membuat aktivitas begitu apa ya padat gitu loh, dalam mendampingi gitu, terus menuntun kami ke beberapa tempat atau kebutuhan kami terhadap data-data yang ada di PJ Wetan gitu. Itu buatku ya salah satu hal-hal yang aku jarang temuin gitu loh. Kayak misalnya teman-teman gitu gerak cepet gitu, bangun pagi terus langsung diajak ke sini, ajak ke sana gitu kan. Ya memang nggak cukup dengan waktu 4-5 hari gitu, tapi itu lagi sih tantangan lagi untuk seniman dalam bagaimana mengumpulkan data dalam waktu singkat ini gitu. Lebih dari cukup sih ini. Iya, masa ya mungkin kayak tadi aku ngobrol sama Mas Vicky gitu kan, residensi itu satu kalimat asing gitu ya di teman-teman gitu kan. Memang kurang lebihnya sebenarnya kalau misalkan bahasa lain gitu, yang dulu yang sebelum aku kesini juga ngobrol sama si Karen, apa ya istilah lain residensi gitu, karena itu kan bahasa ilmiahnya barat gitu. Sebenarnya kayak sowan kali ya, sowan gitu ya. Sowan kan memang tidak populer untuk untuk di ranah seni rupa gitu ya, sowan. Tapi itu kurang lebih sih sama kayak aku, kayak misalkan kayak gini gitu, aku pernah ke Kudus, ke PJ Wetan gitu. Suatu saat lagi aku pengen ke PJ Wetan dalam waktu panjang gitu, mungkin itu bisa diklaim juga residensi gitu ya. Atau misalkan dapat temuan lagi kayak misalkan coba kamu ke Muria. Nah, kamu ke Muria dalam kurun waktu panjang gitu, karena memang dalam rangka untuk menggali lebih dalam banyak hal tentang Muria gitu. Mungkin itu juga satu bentuk, bisa dibilang residensi juga gitu loh. Nah, nanti mungkin karena misalkan itu ada outputnya, ada produk presentasinya gitu. Entah misalkan dia medium praktisi seni rupa, misalkan bentuk seni rupa, atau misalkan kalau akademis yang kaitannya sama riset, catatan-catatan penting, ya mungkin itu juga salah satunya produk yang dimana si seseorang itu berada di sana dalam mengumpulkan banyak hal gitu tentang ilmu pengetahuan gitu. Kalau pelayanan itu udah luar biasa sih kalau menurut aku sih. Itu nggak nyangka gitu kita bisa disuguhin banyak hal gitu. Kalau misalkan itu sih menurutku luar biasa banget sih. Tentu menarik gitu, karena
Eh, aku tadi ngobrol sedikit gitu kan, bangun pagi sama Mas Vicky gitu. Kadang-kala gitu aku menemukan gitu orang kota gitu ya, orang kota tuh malah jadi deso gitu, karena mereka tuh nggak banyak menemukan misalnya ya perkebunan, hijau-hijauan, gunung apalagi. Jadi kayak apa, itu sesuatu yang buat mereka berbeda ya, karena ya kota gitu yang di sana industri, kapital, terus lalu lintas itu membuat mereka stres, bahkan apa ya, sakit gitu kan. Nah, mungkin kayak bahasa healing gitu, itu jadi salah satu bentuk sebenarnya obat di mana mereka ingin kembali ke hal yang nyaman gitu, tenang gitu, untuk apa, merilekkan pikiran dan membuat ruang pikiran dia ke apa ya, lebih refresh gitu. Nah, kalau kaitannya sama kampung, lagi-lagi sebenarnya kan kayak kampung itu kan satu apa ya, peradaban di mana manusia itu ngomongin banyak hal gitu, kayak kehidupan, apa, dialek gitu, terus potensi-potensi lokal yang tumbuh berkembang gitu. Itu jadi aset sih, jadi aset yang bisa diolah gitu sedemikian rupa menjadi sesuatu gitu. Ilmu pengetahuan pasti, produk rupa iya gitu, kebudayaan ya keberlangsungannya gitu. Jadi itu menjadi satu aset kampung di mana orang ingin menjadi satu akses orang untuk berdatangan gitu ke tempat itu gitu. Ya berjejaring pasti, karena tadi juga aku ngobrol aku ingat gitu, misalnya selama di sini gitu di Pijiwetan gitu, ketika aku datang di daerah Majalengka gitu, ada namanya kelompok Jatiwangi Art Factory gitu. Itu persis banget gitu, kayak temen-temen orang sana nginep di rumah warga gitu, punya orang tua di rumah itu ya, dalam program residensi gitu, atau berkunjung aja ke sana. Kemudian nanti kita ngobrol atau sharing gitu di satu tempat lain gitu loh. Jadi si orang yang tinggal di rumah itu menceritakan gimana orang tuamu gitu, kabarnya gimana gitu. Jadi kayak itu kan bukan orang tua kandung, tapi kita dimintai untuk menceritakan tentang lingkungan yang kamu tinggal gitu. Nah, itu kan salah satu metode dia sebenarnya, bagaimana ya kalau dari perspektif orang lain melihat lingkungan itu gitu. Itu menurutku metode yang menarik juga ya. Sama persis kayak yang aku rasain di sini gitu kan. Jadi kawan-kawan Pijiwetan gitu apa ya, mungkin menggunakan kami untuk menelusuri folder-folder atau aset-aset yang ada di lingkungan sekitarnya sebenarnya. Yang kemudian itu dikumpulkan oleh teman-teman yang menjadi satu produk ilmiah gitu loh, pengetahuan, dimana itu bisa menjadi satu modal akses untuk ya kampung wisata, desa wisata, atau orang yang ingin belajar di Pijiwetan. Seperti itu. Closing statement, Mas. Kasih closing statement. Berat ini kalimat ini. Apa ya? Ya, di waktu yang sangat singkat ini, program residensi santri Kretek dan Muria itu bukan menjadi satu residensi yang cukup untuk kita bisa mengolah sesuatu apa yang kita dapat, tapi ini satu akses mengawali kita untuk datang lagi ke Pijiwetan. Terima kasih.